Haleluya. Saya terlalu percaya semua kita diberkati Bapak Ibu ya. Haleluya, haleluya. Sore hari ini seperti yang saya bagikan dalam e-flyer bahwa takkan goyah gitu ya. Takkan goyah Bapak Ibu. Hari-hari ini saya merasa gitu, saya merasa baik dalam doa maupun dalam dalam melihat situasi-situasi yang ada. Banyak orang mungkin merasa goyah gitu ya, merasa nggak kuat, merasa bahwa aduh Pak, ini menghadapi hari-hari kehidupan ini rasanya capek sekali, rasanya berat sekali gitu ya, rasanya seperti hampir-hampir tidak mampu untuk berjalan, hampir-hampir tidak mampu untuk berharap. Seperti kata lagu tadi gitu kan, walau ku tak, ya kan, dapat melihat kan gitu semua rencanamu Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat semua rencana Tuhan gitu ya. Yang hanya kita bisa lakukan adalah apa? Namun hatiku tetap memandang padamu. Nah, saya tahu Bapak Ibu mungkin hari-hari ini Bapak Ibu merasa goyah gitu ya, merasa goyang iman, merasa antara Tuhan tolong nggak sih? Tuhan lihat nggak sih? Tuhan tahu nggak sih pergumulan saya? Kok begini gitu? Kok begini situasi yang terjadi? Baik, kita baca dulu dalam firman Tuhan. Ini sebenarnya firman Tuhan yang satu pasal besar, Mazmur pasal 55, tapi saya ambil satu ayat saja gitu ya. Firman Tuhan ini sebenarnya satu pasal besar, harusnya kita baca satu pasal ini, tetapi kita baca aja Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23 gitu ya. Mazmur 55 ayat yang ke-23, dia berkata begini. Pemazmur gitu ya, dan ini mazmur daripada Daud. Dia berkata ayat 23 berkata begini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Gitu ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika dia ngomong seperti ini bukan berarti bahwa hidupnya biasa-biasa aja, bukan berarti bahwa hidupnya tidak ada masalah, kan begitu kan Bapak Ibu. Sama seperti kita kan, aduh Pak, serahkan lagi kepada Tuhan, serahkan lagi kekhawatiran kepada Tuhan gitu. Saya sudah serahkan kepada Tuhan Pak, sudah lama bahkan. Gitu kan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bisa ngomong-ngomong sendiri kan kalau kita baca firman Tuhan, serahkan lagi kepada Tuhan, kasih lagi kepada Tuhan gitu. Ini saya sudah kasih kepada Tuhan nih, saya sudah doa lama nih gitu. Daud juga menghadapi hal yang sama kok Bapak Ibu. Daud juga kalau mengaca dan tadi kan harusnya kita baca ini seluruh pasal 55 Bapak Ibu. Baru kita dapat gambarannya. Makanya di ayat 23 ketika Daud mengalami begitu banyak begitu banyak masalah Bapak Ibu gitu ya. Coba kita lihat dulu nih contoh ayat 4-nya. Ayat 3 dulu. Ayat 3 dan ayat 3 ayat 5. Ayat 3 dan ayat 5 berkata begini. Ayat 3 dulu, ayat 3 pasal 55 ya. Bapak Ibu bacalah gitu ya. Perhatikanlah aku, kata dia pada Tuhan. Jawablah aku. Dia bilang apa? Aku mengembara dan apa? Menangis karena apa? Cemas. Betul ya Bapak Ibu? Ini contohnya aja. Kadang-kadang kita berkata, serahkan lagi kepada Tuhan gitu. Daud ngomong hal yang sama. Kalau kita perhatikan kehidupan dia kan tidak beda jauh juga dengan kehidupan Bapak Ibu, betul nggak? Ayat 3 bahkan berkata, perhatikanlah aku, jawablah aku mengembara apa? Dan menangis karena cemas. Hai Bapak Ibu, sama seperti Daud, aku menangis, aku mengembara karena cemas. Coba lihat lagi, ayat yang kelima, kita lompat ayat yang kelima dan keenam, ayat 5 dan 6. Hatiku apa? Gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar gitu ya. Perasaan seram apa? Meliputi aku. Saya harap Bapak Ibu bisa baca ayat yang saya bilang gitu ya. Supaya dapat gambarannya Bapak Ibu. Betapa apa yang Daud alami itu Bapak Ibu. Itu juga kadang-kala mungkin apa yang kita alami. Kalaupun dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Gitu. Kita jangan berkata, sudah lama Pak saya serahkan. Saya sudah lama berdoa gitu. Permasalahannya kan sama seperti Daud. Hatiku gelisah, hatiku menangis, hatiku cemas. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram itu meliputi aku. Itu kata Daud. Peristiwa-peristiwa ya Alkitab itu peristiwa-peristiwa kita juga Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Siapa di sini gak pernah cemas? Walaupun Tuhan berkata jangan takut, jangan cemas. Tapi saya mau berkata, siapa di sini gak pernah cemas Bapak Ibu? Manusia mana di dunia ini yang tidak pernah cemas? Yang tidak pernah takut,
yang tidak pernah mengalami kegentaran? Saya rasa mungkin tidak ada Bapak Ibu. Walaupun kita menguatkan diri gitu ya, kita jangan dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, tapi siapa yang tidak pernah terkena yang ini? Betul nggak Bapak Ibu? Secara manusiawi, siapa di dunia ini termasuk saya Bapak Ibu? Siapa yang tidak pernah cemas pada awalnya? Siapa yang tidak pernah takut pada awalnya? Siapa yang tidak pernah gelisah pada awalnya? Semua pernah. Gitu. Pada awalnya Bapak Ibu. Jangan lama-lama gitu menurut saya. Jangan lama-lama. Gitu ya. Jangan lama-lama dalam situasi takut, cemas, gelisah. Jangan lama-lama. Tapi kalau bilang pernah nggak? Pernah. Betul Bapak Ibu? Pernah. Nah, Bapak Ibu juga pasti berkata, oh iya Pak. Sekarang pun saya kadang-kala lagi cemas Pak. Kadang-kala Pak, iya saya lagi gelisah nih Pak. Saya lagi ketakutan ini Pak. Oke Bapak Ibu. Tapi nasihat firman Tuhan, nasihat dari Daud tetap sama. Dia berbunyi, serahkanlah khawatirmu, serahkanlah takutmu, serahkanlah gelisahmu, iya kan? Serahkanlah kecemasanmu kepada Tuhan. Gitu. Kemudian kita baca dulu ya, baru saya khotbah gitu. Kemudian maka kata Daud, iya Tuhan akan apa? Memelihara engkau. Betul kan? Serahkan Tuhan pelihara, serahkan Tuhan pelihara, kasih Tuhan pelihara. Kan begitu. Kemudian tidak untuk selama-lamanya, tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Daud pun boleh berkata, mungkin Daud dalam keadaan yang goyah gitu. Tapi dia berkata, dia beriman, tidak selama-lamanya. Berarti dia sempat goyah. Ya ini Bapak Ibu ya. Berarti apa? Dia sempat mungkin saja. Dia sempat sedikit goyah. Tapi dia beriman, tidak selama-lamanya. Amin ya Bapak Ibu. Kita bisa saja menderita Bapak Ibu, saudara-saudara bisa saja menderita. Bisa saja mungkin goyah pada awalnya, saya bilang tadi pada awalnya. Tapi tidak apa? Selama-lamanya. Ini harus kita pegang Bapak Ibu. Tidak selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau saya bicara tadi takkan goyah. Nah, ada berapa hal Bapak Ibu yang dapat membuat kadang-kala kita goyah. Kan gitu kan. Daud juga sempat goyah sedikit gitu. Di awal-awal kan tidak selama-lamanya. Berarti sempat sedikit saja gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu ya. Ada berapa hal yang bagi saya yang dapat membuat kadang-kala kita bisa goyah. Kita bisa takut, kita bisa cemas, kita bisa gelisah gitu ya. Ada berapa hal? Nah, saya tulis di sini, saya catat di sini ya kan. Berapa hal yang dapat membuat kita semua, saudara semua gitu, termasuk saya mungkin bisa saja goyah. Nah, yang pertama kadang-kala yang membuat kadang-kala kita goyah itu berasal dari dalam diri kita. Gitu ya. Yang pertama ini Bapak Ibu, yang dapat membuat kita goyah kadang ini berasal dari diri kita sendiri, gitu ya. Apa itu? Nah, kadang-kala yang membuat kita goyah itu ada pikiran-pikiran dan asumsi-asumsi, bahkan kesimpulan-kesimpulan pikiran kita sendiri bisa membuat kita goyah. Tuh, asumsi, gitu, pikiran, gitu, yang bisa membuat kita goyah kadang-kala apa? Keinginan yang tidak tercapai, doa yang tidak dijawab. Bisa buat goyah? Oh bisa Bapak Ibu. Ini yang dari dalam ya. Bapak Ibu ini yang pertama. Hal-hal yang kadang-kala bisa membuat Bapak Ibu goyah, saudara goyah. Dari dalam. Pikiran, asumsi, bahkan kita buat kesimpulan sendiri Bapak Ibu. Gara-gara apa? Ada sebuah keinginan, ada sebuah doa yang tidak terjawab. Yang tidak tercapai keinginan Bapak Ibu. Sehingga apa? Membuat goyah. Ini dari dalam. Kenapa? Kita menyimpulkan, aduh, kok bisa ya? Tidak ada jawaban, tidak ada doa. Kok Tuhan tak jawab? Nah, ini bisa buat apa? Goyang Bapak Ibu. Goyah. Dari dalam, dari diri Bapak Ibu. Pikiran Bapak Ibu. Asumsi Bapak Ibu. Kesimpulan saudara-saudara itu bisa membuat apa? Goyah Bapak Ibu. Goyah iman. Karena ada sebuah keinginan yang tidak tercapai. Doa yang tidak dengar. Kita merasa diabaikan. Kita merasa tidak didengar oleh Tuhan. Membuat apa? Goyah. Pikiran kita berkesimpulan. Gitu ya. Kok bisa begini? Kok Tuhan begini? Itu bisa apa? Bikin goyah. Ini yang pertama Bapak Ibu. Hati-hati dengan pikiran, asumsi, dan kesimpulan diri sendiri. Apalagi kalau ditambah dengan kita melihat orang lain. Tetangga kita, keluarga kita, atau siapapun, teman-teman kita. Kalau kita melihat mereka, loh kok mereka kok bisa hidup diberkati?
Kok mereka kok hidupnya seperti biasa-biasa aja, kok beda dengan saya sudah berharap sama Tuhan, setelah kita melihat orang lain gitu ya. Kita melihat orang lain tuh kok lebih apa ya, lebih diberkati, lebih senang hidupnya. Bisa membuat saudara goyah loh Bapak Ibu. Betul nggak? Ini dari dalam. Kita sudah berpikir, kita sudah berasumsi gitu ya. Bahwa Tuhan lebih baik kepada orang lain itu daripada kepada saya. Tuhan kayaknya lebih memberkati orang itu daripada saya. Tuhan kayaknya lebih memperhatikan orang itu daripada saya. Ini kan kesimpulan yang kita buat. Dari dalam diri sendiri Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang membuat saudara goyah. Betul ya Bapak Ibu? Banyak kali. Kita melihat orang lain lebih sukses, lebih diberkati. Oh, bikin goyah Bapak Ibu. Bikin pikiran terganggu. Bikin gelisah. Bisa Bapak Ibu. Ini membuat kita bisa goyah, itu yang pertama. Nah yang kedua ya. Yang membuat juga kita bisa goyah gitu ya. Adalah apa? Informasi yang kita dengar dan kita lihat. Ini yang kedua. Informasi yang kita dapat, yang kita dengar, atau kita lihat. Jujur Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan berita-berita di televisi gitu ya, katakanlah di televisi Bapak Ibu, kalau nonton hari-hari ini, Bapak Ibu bisa buat goyang iman. Bisa buat goyah Bapak Ibu. Pertumbuhan rekor-rekor orang terjangkit COVID-19 itu sudah bisa mencapai apa itu namanya? Sudah 1.000 lebih Bapak Ibu gitu. Bahkan sudah lebih lagi Bapak Ibu gitu. Sehari. Bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu? Sehari gitu. Sehari Bapak Ibu. Udah lebih. Bisa nangis Bapak Ibu. Aduh, banyak orang udah terjangkit. Bisa goyah nggak? Oh bisa goyah. Kita sudah doa semalam suntuk, orang sudah berdoa, bahkan gereja-gereja sudah banyak berdoa, biar Tuhan tolong matikan virus ini, Tuhan tolong. Tapi berita, kita sudah doa, ada orang mungkin gereja semalam suntuk, kita berdoa, kita tengking virus dalam nama Yesus. Tapi begitu nonton berita, melihat orang, kita dengar informasi, melihat orang yang terjangkit bisa sampai ribuan begitu Bapak Ibu. Bisa goyah. Lah, saya sudah doain ya gimana? Bisa goyah nggak? Bisa Bapak Ibu. Ini kan saya bilang, ini informasi yang kita dengar bisa membuat kadangkala kita goyang Bapak Ibu. Gitu, goyang. Waduh Pak, ini sampai kapan ini begini terus gitu. Prediksi kan bisa buat kita goyang. Dari informasi kita dengar, kemudian apa lagi yang bisa membuat kita goyah? Gitu ya. Yang bisa membuat kita goyah gitu. Perkataan negatif orang. Nah itu juga Bapak Ibu. Perkataan orang yang apa? Negatif. Itu membuat Bapak Ibu bisa goyang Bapak Ibu. Ada orang mencela kita, ada orang bahkan mungkin menyumpahi kita, ada orang yang mengintimidasi kita. Oh bisa membuat kita goyang Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Bisa. Ada teman kita, tetangga kita, ada orang tua kita, ada siapapun kita yang ngomong sama kita. Nggak bakalan lah gitu. Susah tahun ini. Nggak bakalan lah kamu berhasil tahun ini. Lagi susah begini, lagi sulit perekonomian. Bisa buat goyang nggak? Padahal tadi baru selesai berdoa. Gitu. Tapi kita dengar teman kita berusaha, kita lihat teman kita di kantor, kita dengar teman-teman kita ngomong perkataan orang yang negatif tadi tuh, nggak bisa kayak tahun ini. Kayak tahun ini, aduh tahun ini pokoknya kayaknya begini. Gitu. Membuat apa? Goyah. Betul kan Bapak Ibu? Membuat goyah Bapak Ibu. Bisa membuat Bapak Ibu dari tadi yang penuh pengharapan, dari tadi yang penuh iman, ya melorot. Bisa goyang. Ya juga ya, kalau lihat situasi, kayaknya ini buruk sekali ini situasi gitu ya. Perekonomian lagi buruk gitu. Oke lah keadaan mungkin prediksi-prediksi berkata buruk. Tapi Bapak Ibu, jangan sampai prediksi itu, perkataan orang yang negatif itu, membuat imanmu engkau goyah. Amin ya Bu. Jangan sampai Bapak Ibu. Kemudian apalagi membuat kita bisa goyah? Ya tentu dengan yang tadi, yang keempat ya. Tentu masalah-masalah yang terjadi. Udah pastilah Bapak Ibu. Masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Yang hari ini. Bapak Ibu hadapi masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah-masalah yang pekerjaan. Itu kan bisa buat Bapak Ibu goyah. Ini masalah yang terjadi. Jadi ada ada dari dalam gitu ya. Dari kita punya asumsi. Ada dari informasi yang kita dengar, ada yang dari orang-orang punya perkataan negatif, tapi ada juga membuat kita goyah
masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, yang sedang saudara hadapi, itu bisa membuat, dan banyak kali bisa membuat saudara goyah. Betul, pekerjaan kadangkala membuat kita bisa goyah, gitu ya. Masalah-masalah rumah tangga bisa membuat saudara goyah. Masalah ekonomi bisa membuat saudara goyah. Apa yang sedang saudara hadapi hari ini, kadangkala itu bisa membuat saudara goyah. Ini kalau tanya dari mana kita bisa goyah, dari inilah Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian dari mana kita bisa goyah, gitu. Dari prediksi kita akan apa yang kita tidak ketahui di masa depan. Dari sesuatu yang tidak kita ketahui di masa depan. Itu banyak kali membuat orang goyah, Bapak Ibu. Ada seorang ibu berkata, aduh gimana ya Pak ini ya. Aduh bagaimana nanti ya Pak, anak saya bisa sekolah gimana ya Pak ini ya. Anak saya bisa sekolah gimana ya Pak. Kedepannya gimana ya Pak, anak saya bisa sekolah. Bisa nggak ya saya menyekolahkan anak saya ke depan. Memberi dia kuliah gitu. Memberi dia kuliah. Dia ngomong kuliah. Bagaimana ya Pak untuk membuat anak saya bisa kuliah ke depan? Bagaimana ya? Mampu nggak saya? Ditanya, anak ibu sekarang umur berapa? Anak saya baru TK Pak. Coba bayangkan Bapak Ibu. Anaknya TK, dia sudah mengkhawatirkan masa depan. Bagaimana anaknya mau kuliah? Ada, ada Bapak Ibu. Ada, itu saya temui. Dia sudah apa? Dia sudah goyang, takut, gelisah, cemas. Anaknya masih TK. Dia sudah mengkhawatirkan, dia goyah gitu ya. Tentang apa? Masa depan anaknya ketika anaknya kuliah. Ada. Ini kan orang bisa goyah ketika memandang ke depan hari esok, Bapak Ibu. Jangankan nanti anaknya mau kuliah, nggak tahu ini tahun ini ada orang bisa goyah tahun ini. Gitu Bapak Ibu. Betul? Jadi kalau mau tanya, apa yang membuat kita goyah pada kadang-kala? Nah ini, prediksi kita tentang masa depan sudah membuat kita takut Bapak Ibu. Itu membuat kita goyah. Aduh gimana ya? Kalau masih ada pandemi begini terus gimana ya Pak keadaannya? Boleh kita bertanya, tapi jangan membuat kita goyah Bapak Ibu. Jangan membuat kita merasa gelisah, cemas, khawatir gitu. Jangan menguasai iman kita. Hal-hal yang demikian gitu. Nah kemudian yang keberapa tuh? Yang ke-6 kalau tidak salah gitu ya. Yang ke-6, apa yang membuat kita goyah kadang-kala? Intimidasi setan. Itu Bapak Ibu. Kalau tadi perkataan negatif dari orang gitu ya. Sekarang intimidasi setan. Oh Bapak Ibu, setan tuh ahli dalam mengintimidasi. Betul Bapak Ibu. Ahli dalam mengintimidasi, dalam menaruh sesuatu di pikiran kita. Oh ahli Bapak Ibu. Itu bisa membuat goyah. Setan itu bisa mencuri damai sejahtera kita. Kalau kita biarkan. Gitu. Lawan dengan apa? Firman Tuhan. Oh iblis bisa membuat kita goyah kadang-kala Bapak Ibu. Kita lagi semangat-semangat gitu ya. Kita lagi yakin-yakinnya gitu ya. Kita lagi pokoknya lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kadangkala Tuhan izinkan. Lewat Tuhan izinkan tentu saja. Iblis taruh sesuatu menghalang-halangi. Iblis taruh konflik-konflik. Iblis taruh masalah-masalah. Yang kelihatannya kita berpikir memang saya nggak bisa kayaknya nih mau maju. Saya mau sungguh-sungguh dalam Tuhan tapi kenapa kok ya? Saya mau serius sama Tuhan tapi saya menghadapi masalah-masalah lama saya, hidup saya yang lama masih saya perjuangkan. Nah, kadang-kadang iblis suka mengintimidasi di situ. Kau memang nggak bisa maju, kau memang nggak bisa sukses, kau memang nggak bisa begini, nggak bisa begini. Oh itu bisa buat goyah Bapak Ibu. Intimidasi setan Bapak Ibu, bisa. Dan banyak kali iblis kadang-kala bermain di area intimidasi di pikiran Bapak Ibu. Dia taruh berbagai masalah-masalah dan hadangan-hadangan dalam hidup kita. Sampai kita membuat, memang ya kayaknya ini saya nggak bisa maju memang. Saya sudah bertekad untuk lepas dari dosa tertentu. Kadang-kadang kita bertekad kan, untuk lepas dari dosa ini, dosa A, dosa B, dosa C. Ada dosa-dosa yang kita tahu. Saya bertekad Tuhan, saya mau sungguh-sungguh lepas dari dosa itu. Tapi kita menemukan diri kita kadang-kala masih melakukan hal yang sama. Dan iblis pakai itu tuh kan. Nggak bisa kan kamu, tuh kan. Kamu memang nggak bisa kok lepas dari situ. Nah, goyah. Bapak Ibu, goyah. Kita mau berhenti marah, tiba-tiba kita mendapatkan diri kita marah. Kita mau berhenti merokok, tiba-tiba kita mendapatkan diri kita lagi merokok. Mau berhenti minuman keras, tiba-tiba kita mendapatkan diri kita lagi stres, kembali ke minuman keras. Padahal kita sudah berdoa, sudah berjanji sama Tuhan, saya mau lepas dari dosa ini Tuhan. Tapi kita menemukan diri kita melakukan dosa yang sama. Iblis intimidasi.
Memang kamu tidak bisa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Memang kamu itu anak yang berdosa. Memang kamu tidak bisa keluar dari dosa ini. Goyang. Betul Bapak Ibu? Itu sering terjadi. Yang terakhir, yang kenapa membuat kita goyah? Ada hal-hal apa yang membuat anak-anak Tuhan itu bisa goyah? Yang terakhir ya. Yang terakhir adalah ketidakyakinan akan pertolongan Tuhan. Oh, bisa goyang Bapak Ibu. Intimidasi setan dan dari kita sendiri kadangkala ketidakyakinan akan pertolongan Tuhan. Itu bisa membuat goyah Bapak Ibu. Ketidakyakinan akan apa? Pertolongan Tuhan. Oh, bisa membuat kadangkala gini ya. Tuhan itu kadangkala Bapak Ibu memakai waktu. Banyak kali Tuhan pakai waktu dalam menolong kita. Waktu Bapak Ibu. Space-nya bernama waktu. Waktu. Gitu. Bagi sebagian Bapak Ibu beda dengan saya. Tuhan menolong, waktu kita bisa berbeda. Nah, di waktu inilah Bapak Ibu kadang-kala kita tidak yakin akan pertolongan Tuhan. Gitu. Karena waktu Tuhan dan waktu kita berbeda. Disitulah kadang-kala kita bisa goyah. Betul Bapak Ibu ya? Rencana Tuhan beda dengan rencana Bapak Ibu. Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Cara Tuhan menolong beda dengan cara kita berpikir untuk kita dapat pertolongan. Lain. Di waktu-waktu itulah Bapak Ibu kita kadang-kala bisa goyah. Karena kita tidak yakin pertolongan Tuhan. Katanya Tuhan bisa tolong. Katanya kalau sudah berdoa, sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan bisa tolong. Tapi kenapa hari ini Tuhan belum tolong saya? Padahal hidup saya sudah sangat-sangat urgensi. Sudah sangat-sangat darurat ini Pak. Mana tangan Tuhan? Muncul apa? Ketidakyakinan akan pertolongan Tuhan. Nah, ini bisa membuat goyah. Nah, baru kemudian Bapak Ibu. Tapi kita akan melihat gitu ya. Untuk menghadapi tadi Bapak Ibu. Untuk menghadapi yang tadi yang goyah-goyah tadi itu. Ada dua tindakan dalam kitab Mazmur ini. Gitu ya. Ada dua tindakan dalam kitab Mazmur ini. Gitu ya. Dua tindakan untuk kita bisa apa ya. Tidak goyah. Ada dua tindakan dalam kitab Mazmur ini. Nah, dua tindakan inilah yang membuat kita tidak akan goyah. Nah, yang pertama. Tindakan dari diri kita. Gitu ya. Atau saya namakan tindakan iman kita Bapak Ibu. Gitu, tindakan iman, gitu ya, tindakan iman daripada kalau kita baca dalam keseluruhan kitab Mazmur ini, walaupun situasi Daud lagi tidak mengenakan, lagi mencemaskan kata dia tadi yang kita baca ayat tadi ya, lagi menggelisahkan, tapi dia tetap bertindak dengan iman, Bapak Ibu. Ada dua tindakan, satu tindakan dari kita, apa itu? Tindakan iman tentu saja. Bapak Ibu, lawan semua intimidasi setan. Itu kita harus bertindak pakai iman. Jujur Bapak Ibu, lawan. Iblis itu harus kita lawan dengan intimidasinya Bapak Ibu. Perkataan negatif orang yang kita dengar itu harus dilawan dengan tindakan iman Bapak Ibu. Daud menghadapi situasi yang sama Bapak Ibu. Tapi dia melawan itu semua dengan tindakan iman. Gitu, coba kita lihat ya. Dia bertindak dengan iman. Kalau kita lihat ayat yang gitu ya. Ayat ke-17 coba kita lihat. Pasal 55, Mazmur 55. Contoh aja ya. Mazmur 55. Ayat ke-17. Mazmur 55 ayat 17. Ini tindakan Bapak Ibu untuk mengalahkan tadi tuh. Yang bisa menggoyahkan kita harus ada tindakan iman dari kita. Jadi ada dua tindakan di kitab Mazmur ini. Satu, tindakan kita, tindakan iman. Ayat 17 berkata begini. Tapi aku berseru kepada Tuhan. Ini Daud bertindak Bapak Ibu. Dia tidak masa bodoh dengan menghadapi kecemasan dan kegelisahan dia. Tadi ya, begitu mengerikan dia berkata tadi itu. Aku gelisah, aku malang, aku macam-macam. Tapi ayat 17 berkata, aku berseru kepada Allah. Ini tindakan iman dia, Bapak Ibu. Dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan untuk mengalahkan rasa apa ya? Untuk mengalahkan rasa kita goyah Bapak Ibu, kita harus bertindak pakai iman. Tidak bisa diam-diam. Intimidasi setan tidak bisa kita sudahlah, ya betul memang begitu kali saya, nggak bisa. Lawan dalam nama Yesus. Aku berseru kepada Tuhan dalam nama Yesus, aku patahkan segala intimidasi setan. Itu Bapak Ibu. Dalam nama Yesus aku tidak percaya perkataan negatif orang. Dalam nama Yesus gitu. Itu Bapak Ibu. Saya terlalu percaya bahwa apa?
Daud melakukan tindakan imannya. Dia berseru kepada Tuhan dan berkata apa? Dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Dia imani. Saya mau tanya Bapak Ibu, dalam posisi ini apakah Daud sudah ditolong oleh Tuhan? Belum. Tapi dia berkata, Tuhan akan. Ya, Tuhan akan menyelamatkan aku. Sudah Tuhan tolong enggak? Belum. Tapi apa? Dia bertindak dengan iman. Dia bilang Tuhan akan menyelamatkan aku. Aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Kan begitu. Tuhan akan menyelamatkan aku. Ayat 18 berkata begini. Ayat 18 sampai 19. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Bayangkan Bapak Ibu. Di waktu petang, pagi, tengah hari, aku cemas dan apa? Menangis. Kalau boleh bisa berkata sehari-harian nih kayaknya dia cemas, dia menangis. Tapi dia berkata, dan ia mendengar suaraku. Tuhan itu mendengar suaraku. Ayat 19. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan-serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka atau musuh itu melawan aku. Tuhan membebaskan aku dengan aman. Lihat. Kenapa? Kan dia bertindak dengan iman. Pasti saya percaya Tuhan akan menolong saya. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, jangan di-entertain, jangan diolah gitu ya. Kegoyahan-kegoyahan kita itu Bapak Ibu, ketidakyakinan kita itu terhadap situasi yang terjadi, jangan dikelola Bapak Ibu. Harus dilawan pakai tindakan iman. Ini tindakan yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana kita mengalahkan tadi itu hal-hal yang bisa menggoyahkan kita? Yang pertama, Bapak Ibu harus bertindak dengan iman. Berseru kepada Tuhan dan percaya kepada janji firman Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin salah. Ingat baik-baik Bapak Ibu ya. Tuhan tidak mungkin membohongi Bapak Ibu. Nggak mungkin. Halo? Halo Bapak Ibu. Apa itu? Tuhan, ingat ya. Tidak mungkin membohongi saudara-saudara. Nggak mungkin. Bapak Ibu pegang itu. Tuhan nggak mungkin bohongi Bapak Ibu. Bahkan Tuhan nggak mungkin ngeprank. Tahu ngeprank kan? Tuhan nggak mungkin ngeprank Bapak Ibu. Nggak bakalan. Tuhan itu selalu serius dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu bertindak pakai iman. Tuhan gak mungkin bohongi Bapak Ibu. Kita pegang janji Tuhan, kita berkata, Tuhan saya percaya. Ini masalah berat. Hari ini, besok Tuhan, saya butuh uang segini. Ada orang begitu Bapak Ibu, terjepit gitu ya. Saya butuh uang segini Tuhan. Saya percaya akan Tuhan sediakan. Karena uang yang saya butuh ini untuk keperluan saya mendesak sekali Bapak Ibu. Kita semua pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan saya percaya kepadamu. Saya percaya kepadamu. Meskipun mungkin kelihatan mendesak sekali, darurat. Seperti nggak ada yang tolong, waktu tidak mencukupi. Tapi kalau kita berkata, Tuhan saya percaya Tuhan akan menolong. Bapak Ibu, pasti Tuhan tolong. Harus ada tindakan iman. Kita mempercayai bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata tadi kan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan apa? Memelihara engkau. Harus bertindak dengan iman. Kita berseru, kita bertindak dengan iman, Tuhan memelihara. Ini tindakan kita Bapak Ibu, harus ada tindakan kita. Kita bertindak pakai iman, kita menyerahkan ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan segala kekhawatiran atau segala hal yang berpotensi menggoyahkan iman kita. Taruh kepada Tuhan, bahkan kadangkala jujur Bapak Ibu, di hadapan Tuhan itu kita nggak boleh ngomong sembunyi-sembunyi, ngomong aja semuanya. Ngomong sama Tuhan, Tuhan kayaknya sekarang saya lagi gelisah. Ngomong Bapak Ibu. Ngomong sama Tuhan. Belajar sama Tuhan itu ngomong apa adanya Bapak Ibu. Ngomong Tuhan. Saya lagi gelisah. Saya lagi ketakutan. Saya lagi cemas. Saya lagi goyang kayaknya nih Tuhan. Aduh Tuhan tolong saya Bapak Ibu. Tuhan juga tahu kok. Perasaan cemasmu Tuhan tahu. Perasaan takutmu itu Tuhan tahu Bapak Ibu. Perasaan engkau mungkin sudah merasa tidak enak gitu ya. Tidak menyenangkan di hati, di pikiran. Ngomong Tuhan. Pikiran saya tidak menyenangkan ini. Ada sesuatu di hati saya yang mengganjal. Saya ini terlalu takut Tuhan. Karena A, B, C, D, bla 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 bla. Ngomong Bapak Ibu. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Itu kata Daud. Makanya Daud kalau berdoa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat hampir semua di kitab Mazmur Bapak Ibu. Termasuk di Mazmur pasal 55 ini. Daud selalu ngomong. Tuhan ini
lawan saya datang kepada saya, mereka berkemah di sekeliling saya. Tuhan, ada orang yang mencela saya. Tuhan, ada orang yang berkata kepada saya, dari manakah datang pertolongan Tuhan? Ada orang yang ngomong kepada saya hal-hal negatif. Daud itu ngomong sama Tuhan apa adanya. Apa yang sedang dia alami, dia ngomong. Tuhan, saya sedang konflik. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi konflik, kan tinggal ngomong. Tuhan, saya sedang konflik Tuhan dengan istri saya, dengan orang tua saya, dengan adik saya. Saya sedang konflik. Tuhan tolong saya. Nah, perlu ngomong apa? Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan dengan jujur. Kalau ada dosa, ngomong Bapak Ibu. Kadang-kala dosa bisa membuat kita khawatir memang. Ngomong, Tuhan, tadi saya buat dosa ini A, B, C, D. Dan saya khawatir Tuhan, saya takut. Ngomong. Serahkan khawatirmu. Itu kita harus bertindak pakai iman. Amin Bapak Ibu. Berseru. Serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kita harus banyak berdoa di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Gitu ya. Nah yang kedua. Oh oke. Sebelum yang kedua kita baca dulu ayat yang sama ya. Sebelum masuk yang kedua. Ayat yang sama dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ini ayat yang sama. Kayaknya Rasul Paulus mengutip dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23 ini. Kayak dikutip, ditulis lagi oleh Rasul Paulus gitu ya. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, Rasul Paulus berkata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Betul ya. Sama persis dengan perkataan Mazmur tadi ya. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, kekhawatiranmu, kegelisahanmu, ya kan? Segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sama bunyinya. Serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiranmu dan nyatakan dalam doa itu segala hal keinginanmu kepada Allah. Ngomong. Kita harus bertindak dengan iman Bapak Ibu. Jangan diam-diam. Iblis itu harus dilawan. Jangan diam-diam. Bertindak. Gunakan firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan Bapak Ibu yang hafal gitu ya. Bapak Ibu hafal. Kalaupun udah hafal, buka firman Tuhan. Cari ayat yang berhubungan dengan Bapak Ibu punya situasi. Lalu ucapan ayat itu. Saya percaya. Gitu ya. Seperti kemarin yang yang Daud yang di doa pagi gitu kan. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Wah Bapak Ibu, ngomong kepada masalah Bapak Ibu. Ngomong Bapak Ibu. Kita kadang-kadang di kamar, jujur Bapak Ibu, kadang-kadang saya di kamar, saya berdoa kepada Tuhan sambil saya berdiri, lalu saya berkata, Tuhan, saya percaya masalah ini Tuhan lebih besar. Kadang-kadang kita perlu tindakan iman. Kadang-kadang kita bisa berdoa berlutut sambil menangis. Jujur Pak Ibu. Kadang-kadang kita berdoa berlutut sambil menangis. Tuhan, gak ada jalan keluar. Tolong. Tapi kadang-kadang dalam doa-doa saya secara pribadi Bapak Ibu, saya berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya masalah yang sedang saya hadapi ini, saya pasti memiliki jalan keluar. Itu loh Pak Ibu. Kita harus ngomong. Mungkin gak sambil menangis, tapi kadang-kadang doa kita ada yang menangis, ada yang berlutut, ada yang sambil berdiri, ada yang sambil angkat tangan. Semua sudah pernah saya kerjakan. Dan saya harap Bapak Ibu bisa mengerjakan hal yang sama. Kadang-kadang saya berkata, gak tahu saya ngomong sama siapa, tapi saya berkata, iblis dengar baik-baik. Dalam nama Yesus, aku tolak kau dalam nama Yesus. Kadang-kadang saya perlu berperang dalam doa saya Bapak Ibu. Dari intimidasi setan. Betul? Perlu. Mari Bapak Ibu punya kuasa. Bertindak pakai iman supaya gak goyah. Mungkin di awal bisa goyah. Di awal-awal. Tapi jangan terus-terusan. Jangan dikuasai. Bertindak Bapak Ibu. Dalam iman. Bertindak. Kalau konflik semakin besar, Bapak Ibu berdiri. Dalam nama Yesus, iblis yang akan menghancurkan rumah tangga. Iblis yang mau menaruh benih-benih pertengkaran konflik, aku tengking tolak dalam nama Yesus. Kadang-kala penting. Kita berdiri, ambil sikap, bertindak. Lawan iblis. Gitu. Lawan Bapak Ibu. Penting. Kalau konflik-konflik semakin besar, semakin banyak tiap hari dalam rumah tangga atau apapun. Tengking dalam nama Yesus. Kadang-kala itu pekerjaan setan yang ingin menaruh konflik-konflik dalam rumah tangga. Lawan. Lawan. Amin Bapak Ibu? Lawan. Gitu. Nah yang kedua. Kalau kita sudah bertindak pakai iman. Maka yang kedua ini.
Tadi kan saya bilang ada 2 tindakan di kitab Mazmur ini. 1 tindakan kita untuk bertindak dengan iman. 2 tindakan Tuhan. Tindakan Allah atas kita yang sudah bertindak pakai iman tadi. Tindakan, kita lihat ya tindakan Tuhan. Tadi kan tindakan kita kan. Nah, sekarang kita lihat tindakan Allah atas kita, gitu ya. Tadi pemazmur berkata dalam ayat 23 tadi, pasal 55, dia berkata begini kan. Tidak untuk selama-lamanya, gitu ya. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Sampai situ dulu. Ada koma. Lihat ya, tindakan Tuhan. Tidak selama-lamanya apa? Dibiarkannya. Itu Tuhan bertindak Bapak Ibu. Tidak selama-lamanya dibiarkannya. Siapa yang tunya itu? Tuhan. Dibiarkannya. Kan gitu kan? Ada kata dibiarkannya. Nya di situ Tuhan. Itu Tuhan bertindak Bapak Ibu. Kapan Tuhan bertindak? Ketika kita juga sudah bertindak dengan iman. Makanya ada 2 tindakan di situ Bapak Ibu. Ia akan membuat Bapak Ibu tidak akan goyah gitu. 1 tindakan kita, 2 tindakan Tuhan. Tapi Tuhan bertindak karena kita mempercaya Dia. Karena kita bertindak pakai iman. Baru Tuhan bertindak kadang-kala Bapak Ibu. Dan ini betul firman Tuhan bilang. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya Bapak Ibu. Nggak mungkin Tuhan akan bertindak. Betul Bapak Ibu. Ini akan terjadi. Tidak selamanya Tuhan dibiarkan. Gak bakalan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan menetapkan kapan waktunya selesai. Tuhan sendiri yang menetapkan kapan waktunya. Engkau melihat terobosan, engkau melihat pertolongan, engkau melihat jalan keluar. Karena Tuhan bilang Tuhan tidak selamanya. Bicara waktu itu Bapak Ibu. Tidak selamanya dibiarkan Tuhan. Pasti ada waktunya. Tuhan bertindak. Tapi kita dulu juga harus bertindak pakai iman. Baru juga Tuhan bertindak dalam hidup kita. Tuhan sendiri menetapkan. Tuhan tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami. Kadang-kadang Tuhan izinkan dulu Bapak Ibu. Biarin dulu di waktu-waktu awal. Gitu ya. Orang bilang gak apa-apalah. Gitu kan kalau kita nonton nonton film. Katakan demikian kalau kita nonton film gitu kan. Jagoannya kan kelihatan di awal-awal kalah-kalah kan Bapak Ibu. Benar gak Bapak Ibu? Kalau kita nonton film kan kadang-kala ya, jagoannya kan kelihatan di awal-awal tuh, waduh kadang-kala kalah, kadang-kala mengalami tekanan gitu ya di awal-awal. Tapi kan kalau film mau tamat, pasti jagoannya menang, betul gak Bapak Ibu? Kan rata-rata begitu kan, pasti jagoannya menang. Nah mungkin dalam kehidupan kita Bapak Ibu, di awal-awal mungkin kita bisa kelihatan, waduh kita fight gitu ya, kita bisa kalah, kita bisa gagal, kita bisa waduh gimana gitu. Tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu, di akhir film atau di kehidupan kita, kalau boleh saya katakan demikian, izinkan saya memakai ilustrasi film itu, izinkan saya gitu ya. Tapi di ujung-ujung Bapak Ibu, ujung film katakan demikian, atau di ujung daripada kehidupan kita, ingat Tuhan sendiri yang akan menetapkan waktunya untuk menolong kita. Pada akhirnya kita akan melihat apa? Pertolongan Tuhan. Gitu Bapak Ibu, selalu akan seperti itu. Karena Tuhan berkuasa mengintervensi apa yang sedang terjadi. Ini tindakan Tuhan. Tidak selama-lamanya dibiarkannya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya mau bilang sama Bapak Ibu. Bapak Ibu punya situasi itu. Situasi yang Bapak Ibu hadapi. Ingat ya. Tidak selama-lamanya Bapak Ibu akan dibiarkan di situ terus. Tidak bakalan. Amin. Tidak selama-lamanya Tuhan biarkan kok Bapak Ibu. Tuhan gak mungkin biarkan Bapak Ibu ada di situ terus. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah bertindak pakai iman. Halo. Halo. Yang setuju bilang amin. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah bertindak pakai iman. Gak mungkin Tuhan biarkan di situ terus. Pasti akan Tuhan bawa lagi Bapak Ibu. Tuhan angkat, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan segarkan, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Tuhan pilih Bapak Ibu. Tuhan angkat dalam posisi yang berbeda lagi. Nah mungkin Tuhan biarkan begitu terus Bapak Ibu. Gak bakalan. Tuhan itu selalu bersifatnya maju, dinamis Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Kalau kita sudah bertindak dengan iman, kita berseru, kita percaya, maka Tuhan akan bertindak dalam hidup Bapak Ibu. Dalam hidup saudara, Tuhan akan bertindak. Kuncinya Bapak Ibu juga bertindak pakai iman. Amin Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi harus tidak selamanya Tuhan biarkan. Kemudian apalagi itu dibiarkan, ayat selanjutnya. Masih di ayat 23 ya, pasal 55. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tapi dimulai dengan apa? Maka
Kita lihat ayat di atasnya. Maka, ingat ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara. Ini tindakan Tuhan. Kan tadi saya bilang, ada tindakan kita, ada tindakan Tuhan. Tindakan Tuhan itu kelihatan di mana Tuhan tidak membiarkan selama-lamanya, dan Tuhan apa? Memelihara. Perhatikan ayat itu Bapak Ibu. Maka Ia akan memelihara engkau. Ini tindakan Tuhan. Tadi Tuhan tidak biarkan selamanya kan di posisi kita itu. Sekarang firman Tuhan bilang kalau Tuhan bertindak, Ia akan memelihara. Waduh Bapak Ibu, saya suka dengan ayat ini ya. Sama dengan kitab Filipi tadi itu ya. Tuhan pelihara, Ia akan pelihara Bapak Ibu. Kalau kita bertindak dengan iman, Tuhan pelihara Bapak Ibu. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya Bapak Ibu. Di tahun ini Bapak Ibu. Di tahun ini imani Bapak Ibu. Imani. Meskipun mungkin situasi sulit, perekonomian menurun gitu ya. Maksudnya di orang berusaha kadang-kadang kita lihat teman kita mungkin menurun. Ingat baik-baik. Meskipun situasi di sekitaran kita itu kelihatan sulit, tapi pegang firman Tuhan ini. Iya, Tuhan akan memelihara engkau. Amin Bapak Ibu. Yang pelihara Tuhan, itu tindakan Tuhan atas kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan pelihara. Tuhan mencukupkan kehidupan Bapak Ibu, kebutuhan Bapak Ibu. Tuhan menjamin. Kalau bicara Tuhan pelihara, artinya Tuhan menjamin bahwa segala sesuatu ujung-ujungnya pasti menyenangkan. Pasti baik. Amin Bapak Ibu. Orang boleh prediksi, oh negara akan kacau. Apa tuh kemarin tuh? Mbak Yu tuh. Betul ya? Prediksi negara kacau begini, presiden jatuh diganti. Elah. Betul nggak Bapak Ibu? Apa sih namanya Mbak Yu ya? Gitu ya? Wah prediksi begini. Ya elah. Ingat baik-baik. Tuhan sendiri yang berkata. Tuhan memelihara Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang menjamin kehidupan saudara-saudara semua. Nggak usah dengar apalagi yang peramal-peramal seperti wah. Itu omong kosong semua itu peramal-peramal. Betul Bapak Ibu? Itu bicara-bicara nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Kita percaya bangsa kita dijaga oleh Tuhan. Ya kan, pemerintah kita diberkati, dijaga oleh Tuhan. Kan ada doa orang benar. Amin Bapak Ibu. Kita percaya negara kita dijaga oleh Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ini yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu semua. Gitu ya. Saya ingin bagikan Bapak Ibu semua. Meskipun mungkin situasi yang Bapak Ibu hadapi kadangkala di awal saja menggoyahkan kehidupan kita. Ya, kadangkala membuat aduh gimana ya Pak? Ingat, tapi jangan selama-lamanya di situ. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu gitu ya, jangan goyah. Kalaupun sempat goyah ya sudahlah gitu ya. Biar firman Tuhan sore hari ini akan meneguhkan semua Bapak Ibu. Karena saya terlalu percaya Tuhan akan mengangkat kita, tidak selamanya kita dibiarkan di posisi itu. Dan Tuhan bertindak dalam apa? Memelihara kehidupan saudara-saudara semua. Itu firman Tuhan Bapak Ibu, pegang. Itu bukan perkataan omongan saya, itu perkataan Tuhan sendiri. Tuhan pelihara Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu selama-lamanya di posisi itu. Yang percaya bilang amin. Sekali lagi, yang percaya bilang amin. Puji Tuhan. Haleluya.